hari ini. Biar kami berurusan denganmu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Tinggikan hari ini sampai selamanya. Biar kami jadi orang-orang yang mengabdi. Biar kami menjadi orang-orang yang taat Engkau. Biar kami selalu Tuhan dekat dengan hati-Mu, mengerti akan Engkau sampai waktunya. How great, oh singing how great is our God. Sing with me, how great is our God. Biar kami jadi orang-orang yang mendekati tahta-Mu dan menjadi orang-orang di dalam-Mu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all Kami hanya orang-orang segelintir orang kecil Tuhan. Tapi maukah hari ini Kau jamah kami, lingkupi kami. Kami minta Kau hadir atas kami, hidup kami. Singing how great is our God. sing with me, how great Oh, is our God. ajari kami menaruh mesbah Tuhan. Ajari kami menaruh sebuah korban Tuhan. Oh, ajari kami orang-orang untuk tahu diri Tuhan. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Is our God, and all to see how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, Engkau besar dalam hidup kami, Engkau besar dalam hati kami. How great is our God. Sekali lagi, how great, how great, how great. Dengan iman sama-sama. Sing with me, how great is our God. And all is see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all to see how great is our God. Tuhan, terima kasih Tuhan, malah di pagi hari ini Tuhan kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, di ibadah kami Tuhan, tolong Tuhan, kami ingini hati-Mu, kami ingini hadirat-Mu Tuhan. Yang kami ingini adalah hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom.
Mari sama-sama kita dengan hati kita bawa hidup kita sama-sama kita mau sembah Tuhan di pagi hari ini. Apapun permasalahan saudara, apapun masalah hidup dalam saudara, percayalah Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Ia yang menyertai Petrus, maka Tuhan yang sama juga akan menjamah kita. Amin. Mari bawa sikap hati kita sama-sama yang akan kita lakukan pagi hari ini. Kita akan menyembah Dia dengan powerful. Bahwa semua apapun dalam hidupmu, perkataanmu, kita mau sembah Tuhan. Sebab di dalam Dia ada suatu keajaiban. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau sembah Engkau di pagi hari ini. Biar pagi hari ini tiga-tiga langit terbuka di dalam nama Yesus. Terbuka di dalam nama Yesus. Ada open heaven atas kota ini, atas Papua. Biar orang-orang bertobat, hingga tidak ada lagi kejahatan, hingga anak-anak semua dilepaskan. Kami mau sembah sehingga penyembahan ini menembusi semua atas kota ini. Yang jiwa-jiwa dilepaskan, biar ada kesembuhan terjadi Tuhan. Kami tahu yang kami lakukan ini bukan omong kosong Tuhan. Kami tahu yang kami lakukan ini adalah setiap beswa kami. Kalau di hari ini kami mau ambil keputusan, kami mau sembah Engkau dengan segenap hati. Kami tidak memandang manusia, kami tidak memandang gereja, tapi kami mau pandang Tuhan. Di dalam nama Yesus ajari kami Tuhan. Biar kami ada next level menyembah Engkau. Biar kami bukan begini-begini saja, tapi kami mau mengalir lebih lagi. Oh, sembah-sembah. Sembah Dia ramaseki aralamaseki lelelelele. Orakamaseki. Oh, Dia ramasaka naramaseki lelelele. Hingga menembusi hati saudara, hingga ada yang terciut dari hati saudara, hingga ada yang menyala dalam hati. Biarlah Tuhan akan menyalahkan itu. Ya ramaseke. Bebaskan diri saudara pagi hari ini. Ini bukan ibadah-ibadah saja, tapi ini adalah suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama saya ajak semua dengan iman, dengan kesungguhan hati. Ya ralalala maseki, ya ralalala, oraka maseke, ora maseke, ya ramase. Kami mau bungkam semua siksaan, kami mau hancurkan semua godaan-godaan yang mengintimidasi di dalam nama Yesus. Ya ramaseke, orakana mashe. Oh, bangkitkan rohmu saudara, bangkitkan rohmu para pelayan Tuhan. Ya ramasaka nara mashe. Oh, ini kami Tuhan, lingkupi kami. Ya ramaseke, ya ramase. Sembah dia saudara, sembah dia masih belum, sembah dia lebih dari hatimu ya ramase. Ya Rama, ya ramase. Ya Tuhan, itu pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Dengan iman saudara sama-sama kita mau sembah Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju. Sama-sama katakan, aku cinta padamu. Aku cinta Padamu Tuhan. Aku rindu, katakan dengan iman. Aku rindu Hadiratmu Tuhan.
saudara menikmati. Dengan iman kita katakan, nyanyikan ini. Oh, ku nyanyi Hosana, sembah dia saudara, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan dia, Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi sekali lagi Hosana. Oh, ku nyanyi Hosana di dalam nama Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi segenap hati nyanyikan, ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku cinta dengan segenap hati, cinta aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Sekali lagi aku cinta, oh, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu Hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Yeah, ku jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana. Oh, ku jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Hosana, Hosana. Come on, semua sembah segenap hati. Oh, ku jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kau layak oh, nyanyi Hosana. Oh, ku jadi ya Tuhan. Oh, bagi Raja atas segala raja ini kami sembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau Oh, yakin sama-sama agungkan dia, ku agungkan. Oh, ku agungkan. Yeah. Yesus Tuhan, Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah dengan segenap hati. Saya undang semua dengan jiwa, tubuh dan roh kita mau sembah dia. Wow,
agungkan Yesus, ku agungkan. Oh Yesus Raja, bebaskan dirimu, sembah Dia. Oh yang berkuasa, Kau layak disembah. Ku agungkan, HGC mengagungkan, ku agungkan. Di dalam nama Yesus pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa biarlah hadirat-Mu menjamah hidup kami, hati kami, sehingga kami bukan orang-orang yang biasa saja. Di dalam nama Yesus, tidak memandang umur, dari depan sampai belakang. Ya Roh Kudus mari, ku agungkan, oh ku agungkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami memandang Engkau, oh, yang berkuasa, yang berkuasa. Saya mau lebih lagi berkat yang terbaik bagi Tuhan jemaat. Katakan ku agungkan dengan iman, dengan kuat. Oh ku agungkan Yesus, Tuhan, oh Raja yang berkuasa. Oh, Kaulah yang diagungkan. Sekali lagi, Raja atas segala raja, ku ya Tuhan. Kita nyanyikan yuk sama-sama. Hosana, ku nyanyikan Hosana. Oh ku janji Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan yang ku agungkan. Kau layak di, oh nyanyikan Hosana. Oh ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di, mas sekali lagi, oh sembah Hosana, Hosana, benar Tuhan. Oh, ya pagi hari ini tentang Engkau Tuhan. Ya Bosara Masete, sekali lagi agungkan Dia dengan iman. Ku agungkan Jesus, ku agungkan. Oh Yesus Raja yang berkuasa. yang layak. Oh, oh, oh. Ku agungkan, yo ku agungkan Yesus, oh, oh Raja yang berkuasa, yang berkuasa. Oh, sama-sama layaklah untuk segalanya untuk Tuhan. Oh, layaklah
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, ya layak disembah, oh layaklah segala, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus. Sama-sama kita katakan Dia besar dan ajaib. Oh, besar dan ajaiblah karyamu. Oh, adil dan benarlah jalanmu, ya Raja, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia dan sekali lagi besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Inilah karyamu Tuhan, adil dan benarlah jalanmu, ya Raja, Raja segala bangsa yang mulia dan layaklah untuk timika, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Raja. Segala bangsa sujud kepada yang Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak oh sebab Kau yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dia semata gese. Ini penyembahan kami Tuhan, ya Ramasiki ya Ranamase. Allah yang hidup, Allah yang besar, Yesus Tuhan, ya Ramase. Sekali lagi sembah dan segenap hati. Oh, mulia hadiratmu, kami
sembah Dia jemaat. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Katakan, oh mulianya, mulianya. Sembah Dia saudara. Hadirat, minta Ia menjamah hidupmu. Kami bait-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Sekali lagi, oh mulianya, mulianya hadirat ini. Tubuh ini adalah bait-Mu Tuhan. Bijaki bait-Mu ini dengan hadirat-Mu. Oh, berkati dia sama-sama bagi-Mu Tuhan. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat sembah. Puji Dia, sembah dan puji Yesus. Mari sama-sama. Terkadang kita menunggu Tuhan hadir, tapi maukah pagi hari ini kita mau berlari dan sembah Dia? Terkadang kita menunggu Tuhan menjamah dulu, tapi maukah pagi hari ini kita mau berlari dan datang dan sembah Dia? Dan puji, datang dengan penyembahan, dengan pujian. Puji Yesus, sembah dan puji Yesus untuk Sang. Maukah sembah Tuhan sekali lagi dengan iman? Ini bait-Mu Tuhan. Dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus. Sekali lagi semuanya. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus.
sekali lagi sampai sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Tuhan sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan biar hari ini Tuhan ini tentang Engkau Tuhan, biar masiki aramo. Sekali lagi sembah, sembah, sembah dan puji sampai itu merema di hati, sampai Tuhan berbicara atas pribadimu. Sembah Dia, oh, sembah dan puji Yesus, Tuhan Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, maukah Kau berikan yang terbaik bagi Tuhan? Berikan terbaik bagi Tuhan sama-sama, sama-sama. Berikan terbaik bagi Tuhan sama-sama. Sembah dan puji. Mari sama-sama semuanya dengan jiwa tubuh roh kita. Ya Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus. Ini gereja-Mu, ini anak-anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan. Tolongi kami, lingkupi kami, Aramashe. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Tuhan sembah, puji Yesus, sembah dan sembah dan puji Yesus, Tuhan. Sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan, sembah dan puji bagi Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, untuk Yesus, untuk Tuhan dan bagi Dia, untuk segalanya bagi Dia. Ini untuk Tuhan, ini untuk Yesus. Sembah, oh, oh, sembah dan puji. Sembah dan puji Yesus, Raja. Tuhan, segala penyembahan ini bagi-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus semau-Mu Tuhan.
Tuhan menangkap hati yang siap. Tuhan pagi hari ini bukan ibadah-ibadahan saja. Ini dibangun dengan iman. Di mana tempat kita berdiri ini dibangun dengan iman dan ditangkap dari Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami mau yang berbeda Tuhan. Kami mau yang baru untuk pribadi lepas pribadi. Roh Kudus lingkupi kami. Kami mau sembah Engkau sekali lagi Tuhan. Seperti Ayub Tuhan. Hidupnya pada awalnya sengsara. Tapi di penghujung hidupnya dikatakan di Alkitab. Ia diberkati sedemikian rupa lebih dari yang dulu. Maka pagi hari ini gerejamu Tuhan, ini bait-Mu. Mari Roh Kudus mengalir kuasa dari tempat. Mari sama-sama tangkap dari Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, bersamamu saja kami mengalir kuasa dari tempat. Mari Tuhan, aliri itu Tuhan. Bagi kami yang siap hati kami. Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang ya Tuhan. Bersamamu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, mengalirlah ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedagingan.
kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Meteraikanmu dalam hatimu di hadapanmu, di pelukanmu, itulah jiwa juga rohku. Habiskan kedaginganku, mimpimu jadi mimpiku, di hadapan tatamu ku berseru. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tanda kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanmu dalam hatimu, di hadirat-Mu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. basuh keletihan, basuh kami Tuhan, sentuh setiap kebekuan kami ya Tuhan, pulihkan setiap juga rohku. Habiskan setiap kedagingan kami ya Tuhan. Mimpiku jadi mimpimu, di hadapan tatamu ku berseru. Tuhan, Tuhan, ampuni setiap kedagingan kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesombongan kami. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Sesungguhnya siapakah kami ini?
Tanpa pengorbananmu, salibmu, darahmu, Dia melayakkan kami. Jangan biarkan kami berlari pada yang tidak pasti. Jangan biarkan kami pergi. Jangan biarkan kami, Bapa. Ampuni kami. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Tolong setiap kami. Biar dengan firman-Mu Kau berbicara bagi setiap kami masing-masing, Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, mari kita lepaskan pengampunan kepada setiap orang, kepada siapa saja yang mungkin menyakiti hati kita atau yang kita lakukan salah, kita mengampuni. Dan kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, biar Engkau berbicara bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua yang sudah siap, mari sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Silakan kembali. Shalom. Shalom, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang memberikan saya kesempatan di hari ini. Terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Gembala. Mari kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama buka di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima, tapi kita nanti fokus di ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal 22 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2 dan 3 dan 4 dan 5. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke
ke hutan Keret. Amin. Saya beberapa hari ini merenungkan ini, apa sih yang terjadi di dalam gua itu. Temanya jalani Adulamu. Adulam adalah sebuah gua yang barusan kita baca, sebuah tempat di mana orang melarikan diri lah, bisa dibilang seperti itu. Di kampung kami dulu ada satu goanya tidak terlalu besar, tapi waktu kami masih kecil biasa kami main di goa itu. Ada satu goa tidak terlalu besar, tapi biasanya kami main dan kami biasa tanya-tanya waktu masih kecil, ini gua kenapa digali lubang seperti ini di bawah gunung? Oh katanya, oh itu zaman Permesta, itu zaman ABRI dulu. Waktu itu nenek-nenek, tete-tete atau kakek-kakek biasa sembunyi di situ katanya. Oh kita bilang, oh tapi guanya tidak terlalu besar. Kita bilang, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sembunyinya di gua? Karena waktu dikejar-kejar tidak didapat katanya. Mereka bisa sembunyi, bisa pakai daun lah atau apa sehingga tidak kelihatan. Karena guanya kan ada gunung di bagian bawahnya, ada guanya. Mungkin bisa tampilkan dulu biar kita dapat gambaran Mika yang dikirim tadi. Siapa yang sudah pernah masuk dalam satu gua? Iya, yang sudah pernah masuk dalam gua. Bagaimana di dalam gua itu? Terang, gelap ya. Di Manado sana juga di jalan besar itu biasa sering kita lihat ada gua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ya, coba next. Ya, next lagi. Ya, kurang lebih ya seperti ini. Ada gua-guanya. Ini kalau posisi dari dalam kelihatan ada cahaya seperti inilah. Kalau dekat ini kan di luar. Coba next kalau masih ada. Ya, ini gambaran ya, waktu Daud dia pergi bersembunyi. Nah, ini pasukan-pasukan yang biasa cari-cari dia. Mana Daud ini? Oke, masih ada lagi? Habis? Oke, terima kasih. Nah, kita lihat di sini. Mari kita belajar sama-sama mengenai apa yang terjadi di Gua Adulam. Orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Kalau zaman sekarang kayak dikejar-kejar debt collector lah, kurang lebih seperti itu. Ya, dikejar-kejar seperti itu. Mereka larinya ke situ, sembunyinya di situ. Orang-orang yang di sini dikatakan, kita akan lebih fokus ke ayat yang ke-1 dan 2. Kalau ayat yang ketiga ini setelah itu Daud antarkan orang tuanya awalnya bersama-sama dengan dia. Nah, kita lihat di sini Daud dalam masa-masa di mana dia melarikan diri, tapi kita lihat dia melarikan diri, dia bersembunyi di satu gua yang bernama Gua Adulam pada saat itu. Sekarang gua itu kalau kita searching itu ada di dekat Yerusalem kalau kita searching. Nah, Gua Adulam ini tempat di mana orang-orang yang pada saat itu kalau mereka mau lari, biasanya mereka lari ke situ bersembunyi. Mereka kalau lagi dikejar-kejar, orang mau bunuh, mereka larinya sembunyi di situ. Nah, beberapa hari ini saya merenungkan apa yang terjadi di Gua Adulam. Sebelum ada ujungnya, sebelum saya bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya pada beberapa hari ini. Sebelum kurang lebih 400 orang ini mereka ikut Daud, sebelum mereka menjadi sesuatu. Nah, masih ada dibilang sesuatu. Nanti sesuatu itu apa? Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Saya merenungkan begini. Lebih mudah, lebih baik menjadi pemimpin. Dan kenapa saya merenungkan seperti ini?
Lebih baik menjadi, sepertinya lebih enak, lebih baik. Ada kata sepertinya ya. Lebih enak jadi pemimpin di antara orang-orang yang baik. Amen. Daripada orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang penuh masalah, orang-orang yang biasa ada jengkel-jengkelnya, orang-orang yang dikejar-kejar hutang piutang. Bagaimana? Saya merenungkan, kenapa Tuhan izinkan Daud di Gua Adulam? Setelah Daud bersama-sama dengan dia juga kurang lebih 400 orang yang seperti itu karakternya, seperti bermacam-macam. Saya merenungkan, kalau disuruh pilih, siapa? Kalau disuruh pilih, ini hanya contoh saja ya. Kalau disuruh pilih mau jadi pemimpin di antara orang-orang baik atau di antara orang-orang punya karakter seperti tadi, Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Pilih yang orang-orang yang baik-baik ya. Kenapa mau pilih orang yang baik-baik? Biar juga enggak bikin sakit kepala. Biar juga enggak bikin stres begitu. Nah itu contoh-contohnya. Kenapa enggak mau orang-orang yang dengan karakter yang bermacam-macam tadi? Ya? Karena itu bikin pusing. Tapi lihat di sini, Tuhan izinkan Daud pada saat itu ada di Gua Adulam dan sama-sama dengan orang-orang seperti itu. Untuk apa? Saya baca di kitab Alkitab Penuntun di kitab Hidup Berkelimpahan dikatakan seperti ini. Tuhan izinkan Daud ada di situ untuk apa? Untuk memotivasi orang-orang yang dikejar-kejar hutang piutang, orang-orang yang sakit hati. Untuk apa? Untuk memberikan mereka motivasi demi motivasi. Supaya apa mereka? Kita lihat, kalau goa yang tadi dikasih tunjuk, atau kita tahu tadi sudah dibilang di awal bahwa gelap. Biasanya tempat gelap begitu, apalagi kalau orang melarikan diri ke situ, kalau orang tidak punya tujuan atau tidak bisa dimenangkan, atau orang itu tidak memiliki sesuatu yang akhirnya membuat dia menjadi berkembang, dia akan semakin buruk. Bisa saja dia lari ke gua untuk bunuh diri. Bisa saja orang lari ke gua ketika kan gua itu gelap, berbicara mengenai sebuah kegelapan, sebuah persembunyian, sebuah tempat pelarian. Tapi kita belajar di sini, Gua Adulam itu juga bisa berbicara mengenai tempat di mana kita diproses. Amin. Sebuah tempat di mana kurang lebih 400 orang ini mereka diproses, mereka dibentuk. Daud pun dibentuk. Waktu saya baca di kitab Alkitab Hidup Berkelimpahan, dikatakan juga seperti ini. Daud dalam persembunyiannya, Daud dalam kesendiriannya dia tidak sendiri di situ. Bahkan di dalam kesendiriannya dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia karena di luar mereka cari-cari di mana Daud. Dia kemana mereka katakan kepada Raja Saul pada saat itu Daud ada di sini. Akhirnya dia sembunyi. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa jalani prosesmu, amin. Apa yang menjadi proses kita di hari-hari ini? Apa yang menjadi proses-proses dalam kehidupan kita? Kita masing-masing ada prosesnya di pekerjaan, ada prosesnya di keluarga, ada prosesnya di pelayanan, ada macam-macam prosesnya. Tapi maukah kita untuk menjalaninya? Atau karena Ayub pernah bilang begini waktu dalam firman Tuhan, seandainya engkau menguji aku, Ugam sudah sampaikan minggu kemarin. Seandainya engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita mau diproses, ketika kita diperhadapkan dengan proses kehidupan, kita mau memilih mana? Kita mau keluar menjadi emas atau mau keluar menjadi arang? Angkat tangan yang mau jadi emas, yang mau jadi berlian, yang mau jadi mutiara, yang mau jadi arang tampurung. Jadi
di dalam proses untuk menghasilkan emas yang murni, akan ada pembakaran demi pembakaran, akan ada proses demi proses. Lihat, ke 400 kurang lebih 400 orang ini, mereka yang adalah orang-orang biasa, tetapi diubah Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa kita bisa bilang orang yang luar biasa? Siapa yang tahu Daud punya pasukan yang gagah perkasa? Yang tahu Daud punya pasukan yang gagah perkasa, angkat tangan. Yang tahu? Belum ada yang tahu. Daud itu punya pasukan. Pasukannya luar biasa. Pasukannya ketika dia bilang pergi berperang, kalian lewat sini, kalian lewat sana. Tapi sebelumnya Daud sudah bertanya di Tuhan. Dia bilang, dia utus ini, panglimanya ini, panglimanya. Dia utus kalian berperang lewat sini, nanti begini, menang. Ada saatnya mereka kalah ketika tidak mengandalkan Tuhan, tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan. Tapi dicatat dalam Alkitab bahwa Daud punya pahlawan-pahlawan. Amin. Daud punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Yang jadi pertanyaan di setiap kita, ketika kita diizinkan Tuhan, mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan, apakah kita mau memberikan diri? Ya, ini saya mau dibentuk, silakan bentuk. Tapi yang lembut-lembut ya, jangan yang terlalu keras-keras. Apakah kita mau seperti itu? Ketika kita diizinkan mau diproses, ada kalanya kadang kita ketika diperhadapkan dengan proses, dengan ujian demi ujian, kita tahu kalau ujian anak sekolah itu akan menentukan dia naik kelas atau tidak, amen. Ketika orang dalam studinya, ketika sudah mau masuk semester akhir, sudah ujian penentuan. Siapa di sini yang sudah selesai ujian? Yang baru selesai ujian, bagaimana? Mudah kasih? Gampang atau susah? Gampang karena ada belajar ya. Orang akan bilang sulit karena dia tidak belajar. Orang akan bilang tidak mudah karena dia tahu memang, atau dia memang tidak suka belajar sehingga dibilang pertanyaan ini tidak mudah. Yang baru selesai ujian, siapa di sini? Sekali lagi saya mau lihat yang baru selesai ujian ya, baru selesai ujian. Sekarang saya mau tanya, kenapa kalian ujian? Supaya naik level ya, supaya menentukan apakah kalian akan naik ke SMA, SMK, atau di level selanjutnya. Nah, biasanya dalam proses hidup itu, ketika prosesnya semakin berat, Bapak Ibu tahu ketika seorang pendaki mau naik gunung, awalnya capek, awalnya berat sekali, awalnya kayak sudah tidak mampu. Tetapi saya pernah mengalami, kita pernah naik gunung, tidak terlalu tinggi gunung yang ada di Sulawesi. Kita pernah naik gunung, setelah sampai di atas kita bisa lihat ada pantai di ujung sana, kita bisa lihat ada lembah yang indah. Nah, di balik gunung yang besar ada lembah yang indah, men. Nah, kita lihat di sini. Dalam hidup ini kita bisa memilih. Mau enggak kita mau diproses atau tidak. Mari sama-sama kita buka di kitab 2 Samuel 23 ayat 8. 2 Samuel 23 ayat 8 pun, atau masih di ayat 8, Bapak Ibu bisa tahu apa yang terjadi di situ. Kita lihat di sini. Daud bersama dengan orang-orang yang kurang lebih 400 orang itu yang dikejar-kejar piutang. Mereka itu punya masalah masing-masing. Itulah proses mereka pada saat itu. Tapi ketika mereka memilih untuk menjadikan Daud sebagai pemimpin kami, kenapa mereka memilih Daud? Karena Daud juga sama-sama ada di gua itu. Tidak mungkin mereka pergi ke kota padahal mereka sedang dikejar-kejar, karena memang bersamaan juga Daud pada saat itu dia sedang berada di goa dan mereka dengar. Apakah mereka tahu Daud itu orang yang gagah perkasa atau pemberani? Mereka tahu karena sebelumnya Daud sudah mengalahkan Goliat. Daud setelah itu Daud sudah dikejar-kejar Saul dan akhirnya dia pergi ke
Gua Adulam. Tapi perhatikan di sini, orang-orang yang mau melewati proses, orang-orang yang mau diizinkan untuk diproses, dibentuk. Perhatikan di kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8. Orang-orang yang kurang lebih 400 orang itu, yang awalnya dikejar-kejar hutang piutang, awalnya punya sakit hati, tapi ketika mereka mau dibentuk oleh Tuhan melalui Daud pada saat itu, mereka menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi pasukan-pasukan. Dikatakan dalam firman Tuhan, saya baca juga di Alkitab Penuntun dikatakan mereka menjadi militer-militer yang kuat, pasukan-pasukan yang terlatih, sehingga mereka apapun yang terjadi mereka sudah dilatih di Gua Adulam. Apapun yang terjadi mereka sudah sama-sama dilatih bersama dengan Daud. Nah, kita lihat di sini, kita bisa memilih, kita mau keluar dari proses, mau menjadi orang yang terlatih atau mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita menjadi orang yang bersinar, kita mau menjadi orang yang seperti katakan Daud, seperti Ayub katakan mau bersinar seperti emas, bercahaya, atau kita mau menjadi arang. Kita bisa memilih itu. Itu pilihan ada di setiap kita masing-masing. Amin. Kita bisa memilih ketika kita diproses, diizinkan Tuhan untuk diproses. Apakah kita mau Tuhan, ini aku Tuhan, ini hatiku. Atau kita bilang Tuhan, ini terlalu berat Tuhan. Sadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan, firman Tuhan bilang, tidak akan melebihi dengan kekuatanmu. Berarti kalau engkau lagi diproses, Bapak Ibu lagi diproses hari ini, di hari-hari ini, berarti Tuhan tahu akan ada sesuatu. Saya waktu masih di toko, waktu 2015, 2016, saya ingat ada satu kejadian yang sampai sekarang juga saya masih tetap ingat, selain dari kejadian-kejadian yang lain. Satu waktu ada mantan Esoka, waktu itu saya baru sampai, tiba-tiba dia bilang, kamu yang nota dari si pelanggan ini apa-apa lagi ya selain ini? Saya bilang, saya tidak tahu. Orang ini bilang, wah kamu yang bilang tadi ada orderan dari pelanggan ini. Sudah catat. Sudah dia sampai sudah mau menangis, bukan hanya sudah mau menangis, sampai menangis, sampai bahasa roh di situ juga. Nah, habis itu saya bilang, Tuhan, dia sudah bersih tegang leher. Kamu yang bilang begini. Saya bilang, bukan saya memang pada saat itu saya biasa baca di Amsal dan saya ingat memang orang yang bersih tegang leher akan sekonyong, orang yang bersih tegang leher dengan sekonyong-konyongnya akan lenyap. Jadi orang yang bersih tegang leher begini. Kenapa? Kurang lebih seperti itu. Baku melawan lah, kurang lebih seperti itu. Saya ingat, jadi saya tenang saja. Dia bilang, kamu yang bilang ada pesanan ini. Saya bilang, bukan saya. Kamu yang bilang sampai sudah menangis sampai pakai bahasa roh. Saya kaget itu bahasa roh. Saya jadi kayak mau takut begitu karena bukan bahasa biasa-biasa ini sudah keluar. Saya jadi takut. Tapi saya ingat firman Tuhan, jangan berbantah-bantah. Firman Tuhan juga kan bilang yang sudah sering dibagikan Pak Gembala, Ibu Gembala, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Nah, saya ingat itu, saya bilang ini kalau saya bisa lewati ini, puji Tuhan ini. Nah, kurang lebih mungkin bisa 1 jam itu dia agak baku panas lah pada saat itu dengan saya, ada panas-panasnya. Nah, setelah selesai itu datang mantan Esoka yang satu bilang, sudah selesai orderannya. Baru dia sadar, oh kamu yang pesan, yang bilang, kamu ternyata yang suruh. Dia sudah terlanjur marah-marah di saya, dia sudah terlanjur. Saya bilang puji Tuhan, syukur saya tidak balas kata-kata, syukur saya tidak sakit bersih tegang leher. Karena memang saya ingat orang yang bersih tegang leher. Coba kasih tegang dulu leher masing-masing. Orang yang bersih tegang leher, firman Tuhan bilang, cari di Amsal. Sekonyong-konyongnya akan lenyap. Sekonyong-konyong maksudnya bagaimana? Pelan-pelan nanti hilang. Jadi memang kalau Tuhan izinkan kita diproses, jalani saja dengan minta hikmah dari Tuhan. Jangan lari. Orang-orang kurang lebih yang 400 ini, kita lihat di kitab 2 Samuel pasal 38 ayat 2 Samuel pasal 23 ayat 8.
Di situ dibilang pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Setelah itu bisa dibaca selanjutnya sampai di bawah. Nah, kita tahu kan panglima perangnya Daud itu Yoab. Kalau Abner ya Saul. Nah, kita lihat mereka itu dilatih. Orang yang dari biasa-biasa saja menjadi orang-orang yang terlatih. Makanya tadi saya bilang, ketika kita mau memberi diri, mau dibentuk, mau diproses. Kalau kita lagi sedang mengalami persoalan, kita sedang mengalami ujian di hari ini, percaya bahwa ujian itu akan membuat kita naik level, amin. Kita akan diangkat Tuhan, kita akan diangkat Tuhan. Tapi jangan karena kita sudah tahu, oh saya pasti mau diangkat Tuhan ini. Kita kayak cari-cari sesuatu sehingga kayak melibatkan diri dalam proses-proses itu. Kita sudah tahu bahwa proses itu akan membuat kita naik level. Kita cari-cari hal, cari-cari masalah di orang, itu salah. Jangan seperti itu berbeda lagi. Itu namanya kita belum beres hati kita. Lihat di sini. Orang-orang di sini mereka orang-orang yang awalnya tidak beres hatinya, sakit hati, tapi mau memberikan diri untuk diproses. Di gua Adulam itu, makanya temanya jalani Adulammu. Engkau sehari-hari ini sedang mengalami masalah apa, proses apa dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Jalani itu, jalani bahwa ada Tuhan yang berjalan di depanku. Aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud berkata seperti itu karena dia tahu sekalipun dia dikejar-kejar, sekalipun dia harus bersembunyi di satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lain, dia harus lari ke satu kota ke kota yang lain, dia harus ke satu daerah ke daerah yang lain, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Kita lihat di sini bahwa saya merenungkan ini. Kadang kan kita hanya berpikir bahwa setelah Daud menggembalakan 2-3 ekor domba, dia diproses di padang. Setelah itu dia menggembalakan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi sebelum dia menggembalakan itu, dia juga mengalami proses. Dia juga mengalami ujian demi ujian. Dia dipercayakan Tuhan untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang sakit hati, membawa orang-orang yang dikejar-kejar hutang, membawa orang-orang yang punya masalah untuk membawa kepada Tuhan. Dia pun dibentuk pada saat itu. Dia pun diizinkan Tuhan untuk dibentuk. Maukah kita memberikan diri? Ini saya Tuhan. Ini saya. Biarlah Engkau menolong saya. Ini masalahku Tuhan begini. Ini prosesku. Aku tahu Tuhan akan menolong. Aku mau menjalani ini. Kita mau keluar menjadi orang yang berharga. Kita mau menjadi orang. Kata orang mau jadi orang. Nah, kata orang kan kita pernah dengar, kamu sekolah baik-baik, kamu buatlah baik-baik supaya kamu jadi orang. Orang apa? Orang Timika kah? Atau menjadi orang apa? Kan kita sering dengar, apalagi orang tua-tua dulu-dulu ya, biasa bilang begini, kamu sekolah baik-baik supaya kamu jadi orang. Hei, memangnya kita siapa? Kita bukan orang? Kita apakah? Jadi supaya kita maksudnya kita menjadi berhasil di kemudian hari. Kita menjadi pasukan-pasukan terlatih. Di antara kita kan banyak pasukan di sini. Nah, pasukan itu harus siap diproses. Nah, kurang lebih yang pahlawan-pahlawan Daud ini, mereka ini menjadi pasukan-pasukan yang gagah perkasa dalam firman Tuhan dikatakan. Menjadi pasukan-pasukan yang kuat. Karena apa? Mereka sekalipun masa lalu mereka nih, kita harus belajar nih. Tak peduli masa lalu kita seperti apa, tak peduli kita pernah mengalami seperti apa, apapun yang pernah terjadi di belakang kita, tapi marilah fokus kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Mari kita maju terus di hadapan Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Ini kita lihat. Kalau di gua itu secara manusia yang kita tahu bahwa itu adalah tempat persembunyian, itu tempatnya gelap. Tetapi ketika orang yang mau diproses, dia akan mengatakan bahwa tempat itu sebuah
tempat untuk saya diproses. Tempat itu akan membuat saya semakin dalam Tuhan. Sekalipun tidak ada orang lihat, itu bagianku dengan Tuhan. Aku berdoa, aku menyembah Tuhan. Percaya tidak, sekalipun Daud sendiri di situ, pasti dia menyembah Tuhan, amin. Pasti dia tertuju kepada Tuhan. Makanya akhirnya Tuhan kirim lagi banyak orang di situ untuk dia bersama-sama dengan dia. Nah, kita lihat di sini. Jadilah pribadi-pribadi yang melewati setiap proses demi proses. Saya ingat waktu Yosua sama Kaleb, bukan Yosua sama Yeremia, tapi Yosua sama Kaleb, ya. Waktu Yosua sama Kaleb, mereka ketika dibilang, memang di sana orang-orang enak, di sana di tanah Kanaan itu orang-orang yang raksasa-raksasa, memang di sana orang-orang yang besar-besar. Sekalipun ada 10 katakan, aduh kami jangan ke sana, kita sebaiknya jangan, karena mereka di sana bisa makan orang di sana, tapi bisa orangnya besar-besar, orang-orangnya tinggi-tinggi. Tapi maukah kita memilih seperti 2 orang itu, seperti Kaleb dan Yosua mau katakan, memang mereka orang-orang besar, memang mereka orang-orang enak, tapi akan kita telan habis mereka di dalam Tuhan. Percayalah bahwa kalau ada ujian yang kita diizinkan Tuhan untuk kita lalui, untuk kita lewati, percaya saja, mari jalani saja itu, lewati saja itu, tapi jangan bersungut-sungut. Ada orang mau melewati proses tapi masih bersungut-sungut, makanya dia masih stuck di situ terus, belum meningkat, belum dibawa naik. Karena orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau taat, orang-orang yang mau tunduk, orang-orang itu juga yang cepat diangkat oleh Tuhan, amin. Mari sama-sama terimalah setiap proses dalam hidup kita, terima setiap proses dalam hari-hari hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Sambil kita menjalani proses, kita tetap berdoa, Tuhan, ini prosesku, terima kasih, aku mau menjalani ini. Sambil kita menjalani proses, jangan lupa untuk terus melakukan kebenaran. Kalau kita melewati proses, setelah itu kita masih tipu-tipu orang, setelah itu kita masih buat yang tidak bagus, masih perkatakan orang, masih mulut Carlota atau mulut yang tidak ditahan. Kita melewati proses dan kita sedang tambah proses. Kita melewati proses tapi kita sedang minta proses itu semakin lagi. Kita sedang menjalani proses dan kita sedang pancing-pancing lagi. Itu tidak bagus dalam hidup kita. Mari sama-sama kita belajar supaya mari lewati prosesmu, lewati adulamu, jalani adulamu, sehingga engkau keluar dari gua itu, engkau keluar sebagai pasukan-pasukan yang gagah berani, engkau keluar sebagai orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kuat, bukan keluar menjadi gelandangan, bukan keluar menjadi sakit hati, bukan keluar menjadi kecewa lagi, tapi keluar menjadi orang-orang yang kuat, keluar menjadi pasukan-pasukan, keluar menjadi pahlawan-pahlawan yang dikatakan dalam firman Tuhan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, amin. Amin. Pokoknya kita jalani dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita. Saya percaya di antara kita sedang mengalami proses yang mungkin ada yang baru kali ini terjadi, ada yang sudah pernah terjadi, ada yang sudah sering terjadi. Tapi apapun prosesmu, saya mau katakan apapun prosesmu, Anda dan saya mengalami proses yang sedang kita jalani sama-sama. Saya pun diproses, baik dalam keluarga, diproses juga. Semua kita ada prosesnya masing-masing. Tapi maukah kita mengatakan, ya terima kasih Tuhan untuk prosesmu. Aku mau menjalani proses ini. Aku mau menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena aku percaya setelah proses ini aku lalui, ada sesuatu yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan. Yang penting kita mau fokus pada Tuhan. Mau percaya bahwa ini prosesku, terima kasih Tuhan. Aku mau menjalaninya dengan penuh sukacita. Amin. Maukah kita menjalaninya? Yeremia sudah singgung tadi waktu WL. Ayub mengalami proses demi proses. Makanya kalau saya melihat apa yang terjadi di antara kita,
itu tidak sebanding dengan yang Ayub alami. Kenapa kita berbicara mengenai Ayub? Kenapa kita juga bisa membaca dan kita bisa melihat kitab Ayub? Kenapa juga ditulis? Supaya menjadi compare, menjadi perbandingan antara apa yang terjadi kepada Ayub dan kepada kita. Supaya kita tahu ternyata masalah kita tidak seperti Ayub. Ternyata masalah kita tidak seperti Ayub yang bertubi-tubi. Kita mungkin pernah mengalami bertubi-tubi, tapi tidak seperti Ayub yang mengalami masalahnya, keluarganya, harta bendanya, ternaknya, tempat tinggalnya. Seperti hilang begitu saja. Tapi lihat, Ayub pun memang manusia biasa. Ada saat di mana dia mengeluh, tapi dia mau tetap menjalani proses. Maukah kita mau menerima setiap proses hidup kita? Jangan katakan bahwa ini prosesku sangat berat. Seberapa kita memikirkan proses itu dalam pikiran kita bahwa ini sangat berat, itu menurut kita, aduh sepertinya ini sangat berat. Jadilah seperti imanmu, berarti berat. Tapi ketika kita bilang, proses ini akan saya lalui, proses ini tidak terlalu berat, berarti kita dapat melaluinya. Makanya, apa yang ada di pikiranmu, di pikiran kita, apa yang kita pikirkan, kalau yang ada di pikiran kita terlalu berat, berarti itu berat buat diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mau katakan itu tidak terlalu berat, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti keyakinanmu bahwa itu tidak terlalu berat. Amin. Firman Tuhan juga bilangkan, memberikan kepada kita tidak akan melebihi dengan kekuatan kita. Tidak mungkin Geral akan diberikan oleh Pak Efraim karung 10 kilo atau 20 kilo Geral, tolong bawakan ini ke belakang, ini dari Mama Ken. Tidak mungkin kan? Geral bilang, papa terlalu berat, bawa sudah ke belakangnya, tahan kamu. Tidak, papanya tidak akan seperti itu. Dia tahu Geral belum mampu 20 kilo. Apakah bapak kita tidak melihat apa yang kita alami? Bapak kita tahu. Bapak kita tahu melihat apa yang kita alami di hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan, firman Tuhan bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar kita. Maukah ketika kita diproses, diperhadapkan, kita mau Tuhan, aku mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka biarlah terdengar di telinga kita. Biarlah ketika kita bilang Tuhan, aku mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah terdengar dan terngiang-ngiang di telinga kita. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang Tuhan pasang itu Tuhan bilang tidak berat, itu ringan. Jalani saja, ada Tuhan yang bersama-sama. Amin. Katakan, jalani adulamu, jalani prosesmu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Randy. Tidak lama. Terima kasih buat kenangan yang sudah lama dan saya tahu itu siapa dia. Thank you buat kesetiaanmu. Saya percaya ketika ke-400 yang sedang dikejar ini, entah sadar apa tidak sadar, mereka memiliki seorang pemimpin yang juga sedang dikejar sama Saul. Ada ketakutan sudah pasti di dalam Daud pada waktu itu. Bagaimana dengan tekanan yang dari pemimpinnya, sedangkan dia harus mengelola yang 400 yang ada di bawah yang Tuhan kasih. Itu tidak mudah kawan. Tidak mudah. Bayangkan 400 berarti tempat ini tidak muat. Jangankan 400. Ada yang berkata, minta satu, datang satu bikin pusing. Mau minta lagi 1000. Minta 100. Ini 400. Posisi di mana pemimpin saja sedang tertekan, sedang ketakutan. Kalau Anda pernah pergi ke Londasan atau Raja, masuk di dalam gua itu, saya pernah masuk jauh ke dalam. Itu seperti tidak ada kehidupan di dalam situ.
Tidak ada yang bertumbuh, yang ada hanya gelap. Bahkan ada orang bunuh diri di dalam situ, pasangan perempuan dan laki-laki. Yang ada itu auranya itu menakutkan. Bagaimana kalau orang yang ketakutan masuk ke dalam tempat yang membuat dirinya tidak merasa nyaman, itu akan sulit untuk keluar daripada persoalan pergumulannya. Tetapi apa? Saya percaya yang ke-400 ini tidak memandang Daud, tapi mereka melihat sesuatu yang daripada Tuhan. Kalau mau dikatakan Daud itu siapa sih? Pemimpin yang pun terbatas, yang memiliki banyak kelemahan, yang seorang pembunuh berencana, yang seorang pezina. Tetapi sikap hati yang dilihat daripada ini. Kalau tadi Randi katakan orang biasa-biasa, kalau bagi saya adalah orang yang di bawah rata-rata. Orang yang penuh dengan tekanan, orang yang dipenuh dengan persoalan pergumulan, itu jangan salah-salah kata, itu bisa-bisa mereka keroyok Daud itu. Bisa-bisa membrutal, membabi buta. Bisa. Tetapi apa? Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan ke-400 ini di dalam tangan Daud, mereka diproses bersama-sama. Ini yang Amsal katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Seketika bersamaan ketika Daud mendidik pasukan-pasukannya, belum menjadi pasukan ya, orang-orang yang di bawah rata-rata, yang bahkan tidak dipandang oleh dunia, yang bahkan dikatakan sampah masyarakat. Bayangkan kalau hidup kita hari-hari dikejar-kejar apa? Dikatakan Rani debt collector apa? Koperasi, itu tidur mungkin tidak akan nyenyak, makan tidak akan nyenyak. Maka dari itu Amsal katakan begini, satu yang terakhir. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal di Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Kenapa bukan laki-laki? Kalau selalu perkataan perempuan, bertengkar, pemarah, yang aneh-aneh tentang mulut itu, kenapa selalu perempuan dan bukan laki-laki? Sini banyak perempuan, banyak emak-emak, mari kita belajar dari hal ini. Bayangkan padang gurun itu tidak ada kehidupan. Tapi kenapa orang lebih memilih tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka ngoceh-ngoceh, yang suka bertengkar apalagi. Yang ke-400 ini pasti punya kekurangan masing-masing. Tetapi mereka tidak saling baku tuduh. Kau pencuri toh, kau ini toh, kau kesini bikin apa, kau kesini mau apa, kau mau cari apa, kau mau cari apa. Pasti dalam 400 itu mereka hari-hari akan berinteraksi, namanya cuma gua tempat kecil itu, mau lari kemana lagi. Paling mereka akan bilang, saya habis bunuh ini, saya habis ini, satu-satu mengakui kesalahannya. Sikap hati kita bagaimana? Kita mau mengakui enggak supaya kita sembuh? Kalau kita mengakui, maka kita sembuh. Amin. Tadi saya tidak rencana tambah, tapi waktu buka bicara saya tambahkan satu. Berhimpunlah kepada mereka. Satu, saya sampai hafal, setiap orang yang dalam kesukaran. Dua, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Tiga, setiap orang yang sakit hati. Saya tidak baca ya. Tiga, dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang. Dua, tiga, sakit hati. Nah mungkin kalau kita menjadi Daud, saya bilang saya saja susah, kenapa saya mau tolong orang-orang ini? Kenapa datang semua di sini 400 orang loh berhimpun? Itu Tuhan yang suruh datang ke sana semua. Ini berhimpun bukan dari satu desa, tapi dari berbagai tempat. Didatang di sana untuk melatih Daud. Pemimpin dilatih dalam kesukaran. Amin. Karena kita begitu toh. Saya saja susah, kenapa saya mau tolong? Ya. Tapi Daud saja dalam tekanan. Daud saja dalam kesukaran, berhimpunlah kepada mereka setiap dalam kesukaran. Daud saja dalam kesukaran, tapi dia mau tolong orang.
Saya saja ekonomi pas-pasan, datang lagi minta basar. Orang mau orang mau minta utang. Ya. Saya saja hati belum beres, belum pulih. Datang lagi orang sakit hati sama saya minta didoakan. Saya saja butuh sandaran kepala, ada orang yang sandar kepalanya di saya. Ya. Pertanyaan saya, pernah saya kirim khotbahnya Pak Agung atau siapa yang kirim? Kata bijaklah yang pendek. Pilih mana? Ngana pilih mana? Jadi orang yang ditolong atau jadi orang yang menolong? Angkat tangan yang jadi orang yang ditolong, angkat tangan. Hei, halo. Jam melamun. Efraim yang ini. Pilih jadi orang yang ditolong atau jadi orang yang menolong? Jostan. Jadi orang menolong. Oke. Ibu Lis. Ditolong, jadi orang yang ditolong atau jadi orang yang menolong? Hah? Menolong. Saralina? Hah? Hah? Menolong, betul. Kalau kita pilih jadi orang yang ditolong, terus. Tapi kalau kita pilih jadi orang yang menolong, kita sadari hidup kita sekarang ini, kita sudah bisa menolong orang lain, benar? Tidak terus-terus minta tolong. Pinjam uang, minta tolong. Apalagi sakit hati datang sama, semua ditolong. Beruntung kalau hidup kita sudah menjadi menolong orang, hidup kita sudah di atas. Hidup orang yang ditolong itu dia di bawah, tidak mungkin dia di atas, benar? Amin. Tadi Randi katakan tidak mungkin, atau 1 Korintus 10 ayat 33, kalau tidak ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada saat engkau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau boleh keluar dari masalah itu. Tuhan selalu bekerja dalam ketidakmustahilan. Saya kasih satu cerita. Pada saat Yesus kata kepada Lazarus, Lazarus keluar. Ini Lazarus sudah mati 4 hari ya. 4 hari. Kalau tidak salah 4 hari. Ya. Secara medis itu kalau 4 hari sudah lewat semua. Ya. Oke. Pembuluh darah dan semuanya 4 hari. Mana yang lebih mudah? Yesus menyuruh gulingkan batu atau Lazarus keluar. Mana lebih mudah? Menggulingkan batu atau menyuruh Lazarus bangkit? Menggulingkan batu. Siapa yang menggulingkan batu? Hah? Orang dulu yang menggulingkan batu, betul toh? Toh? Gulingkan batu, kemudian Yesus berteriak, Lazarus keluar, benar? Nah, kalau kita bisa kerjakan, Yesus lepas tangan. Benar, karena menggulingkan batu bisa. Kalau kita bisa selesaikan masalah kita, Tuhan biarkan, karena itu dalam hal yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau dalam Anda yang kita semua termasuk saya tidak bisa mengerjakannya, dalam ketidakmustahilan baru Yesus turun tangan. Mengerti? Paham? Angkat tangan yang mengerti. Jadi kalau kita sudah tidak bisa, baru Tuhan turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau selama kita bisa kerjakan itu, kayak itu menggulingkan batu,
kita kerjakan sendiri. Ngapain Yesus? Tuhan turun tangan. Amin. Ya. Jadi Tuhan bantu kalau kita sudah tidak sanggup. Amin. Tuhan, mari kita tunduk kepala berdoa. Tuhan, materekan firman-Mu dalam hati kami, berbuah 100 kali lipat buah itu tetap. Kembalikan urapan baru buat hamba-Mu Randi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mau deklarasikan untuk setiap bangsa kita, untuk kota kita, untuk Papua. Siarabaya, Aralabaya se. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13 yang menyatakan bahwa namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Sama pun juga kamu percaya maka kamu berkata-kata. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara percaya dalam iman, apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara deklarasikan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes. Layak sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa. Come on. Layaklah segala bangsa. Tuhan, ini kami Agazen membawa setiap doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Rabaya syakata karabaya se. Sebab Kau layak kudus, layak sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa. Layaklah. Yes Tuhan, hari ini kami mau mengatakan, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami sujud di hadapan-Mu, maka segala sesuatu yang kami katakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabaya Sakarabo, oh Jesus, layak. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa. Sambil tampilkan deklarasi, mari kita akan berdoa untuk kota Timika. Mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah bangsa kita dipulihkan, biarlah daerah kami dipulihkan, biarlah Papua dipulihkan. Mari sama-sama dengan saya katakan, 1, 2, 3. Deklarasi tahun 2003 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan, 1, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2003, jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelipat keadaan, jaminan mengerti ketepatan ilahi, dan favor Tuhan kami terima. 2, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan. Segala sesuatu
Kami masuk dalam karakter Kristus. Kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederap beriman dengan Tuhan. Dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan. Karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. Hebat. Karena cinta kami Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami. Sampai semua rencana yang mulia jadi sampai selama-lama. Mari sama-sama katakan amin 7 kali. Amin. 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 Segala bangsa sujud Tuhan. Ini setiap doa kami Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, ketika kami sujud di hadapan-Mu, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak sekali lagi, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa. Tuhan, ini kami agese Tuhan. Kami membawa setiap doa kami. Kami membawa setiap deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan dengan iman kami, maka segala sesuatu yang kami katakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oh, layaklah, apa yang kami doakan Tuhan dalam nama Yesus. Ini iman kami padamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Hormat, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Kami akhiri dengan hormat kami bagi-Mu Tuhan. Roh penghibur ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya. Berikan hormat, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Untuk ucap syukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus merindukan hadirat-Mu. Terus berikan kepada kami rasa lapar dan haus akan Engkau. HGC jemaat di tempat ini terus mengejar-Mu. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu. Mari benar-benar arahkan hatimu kepada Tuhan. Dirataka sandarataka taka. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tetap semakin sehat, semakin kuat sampai kedatangan Tuhan menjemput kita di anak awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.